Sepertinya tingkat bunuh diri di Indonesia semakin melesat, semakin tinggi. Dan beberapa hari yang lalu di sosial media, di lingkaran orang-orang Bali itu santer dan berlalu lalang kabar berita mengenai seorang perempuan yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Alasannya karena cinta. Well, saya tidak mau membahas terlalu dalam tentang itu. Yang saya ingin sampaikan adalah semoga arwah beliau bisa diterima di sisi Tuhan dan menyatu dengan Tuhan. Dumugi amoreng acintia. Dan juga saya ucapkan turut berbelasungkawa dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keterbukaan hati selebar-lebarnya akan sebuah kenyataan ini. Ini kertas kosong. Mari kita isi dengan cerita dan warna. Saya ingat satu cerita yang diceritakan oleh teman saya beberapa tahun lalu. Cerita ini tentang, sebut saja bunga. Ya, bunga mawar. Bunga mawar yang sangat indah. Dipelihara oleh seorang pencintanya. Dirawat sedemikian rupa, ditaruh di pot yang sangat cantik dengan media yang sehat. Disiram setiap hari dengan cinta, dengan air. Dan suatu pagi, bunga mawar ini berkembang dengan sangat indah, sangat merekah warnanya, ranum, indah sekali intinya. Dan tiba-tiba si pemilik ini datang membawa gunting dan memotong bunga mawar itu. Dia ambil bunga mawar itu, dia bawa ke dalam ruangan dan dia taruh di vas bunga dengan air di dalamnya. Lalu teman saya yang bercerita ini berkata pada saya, dia bilang, kalau kita lihat ini sebagai kehidupan, sepertinya kehidupan ini memang penuh dengan paradoks. Apakah itu satu cinta? Apakah itu satu kebencian? Apakah itu sesuatu yang menyenangkan? Apakah itu sesuatu yang menyedihkan? Saya pun juga berpikir, ya benar juga kalau kita lihat proses kehidupan memang tidak lepas daripada paradoks yang susah sekali kita uraikan. Nah, dengan cerita itu kita bisa mengambil satu pegangan, atau kita bisa jadikan itu sebagai satu hal yang kita bisa relate atau kita bisa sambungkan kepada fenomena-fenomena di mana manusia itu mengakhiri dirinya. Ya kan? Karena saya lihat, menurut saya, hal yang paling menjadi inti dari seseorang yang mengakhiri hidupnya adalah kurang lebih mereka tidak bisa memaknai betapa berharganya hidup ini. Karena kalau kita lihat dari cerita si mawar yang tadi dipotong oleh pemiliknya itu, mawar itu akan terus hidup. Dia akan terus berusaha untuk segar. Sampai akhirnya mungkin tiba ketika mekanisme kehidupannya sudah berakhir. Dan selama air itu masih. Jadi ada dua hal. Ketika air itu masih dan mekanisme kehidupannya memang sudah berakhir. Biasanya 6 harian. Sekitar 6 hari, seminggu itu masih dia hidup. Nah, ketika kita melihat itu sebagai sebuah pelajaran hidup, maka arti
atau betapa berharganya hidup ini tergantung kita sendiri. Mungkin saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana pemikiran-pemikiran orang-orang terdahulu yang bisa dikatakan pemikiran filosofis atau kebijakan-kebijakan berpikir mereka dari ranah skeptis untuk bisa menerjemahkan apa kehidupan ini sebenarnya. Apa arti atau makna kehidupan ini sebenarnya. Saya awali dengan mungkin dari sebuah kepercayaan Buddha, yaitu yang terkenal mengenai nihilism. Kurang lebih nihilism menyatakan bahwa kosong adalah berisi, berisi adalah kosong. Kebahagiaan adalah kesedihan, kesedihan adalah kebahagiaan. Jadi hidup ini dalam perjalanannya tidak lebih dari sesuatu yang fana, tak ada yang abadi. Nah, kalau kita lihat dari cara berpikir absurdism, ini sebuah teori dari seorang yang bernama Albert Camus. Dia mengatakan hidup ini absurd. Atau kalau kita ambil bahasa Indonesia, absurd itu adalah konyol. Karena betapapun kamu mencoba untuk mencapai sesuatu yang membuatmu bahagia, mencapai sesuatu yang merupakan keberhasilan menurutmu, akhirnya kita akan menuju satu, kematian. Jadi mau tidak mau kita akan menuju ke sana bersama-sama. Kita akan mati, pasti kita akan mati, gitulah kurang lebih konsepnya. Jadi dalam absurdisme ini Albert Camus mengajak kita untuk berpikir bahwa jangan terlalu jatuh di dalam realita kehidupan ini. Dalam prosesnya kita tidak bisa memaksa apakah itu akan menjadi anugerah atau akan menjadi sesuatu yang menjatuhkan kita atau membuat kita sedih. Kita harus rangkul itu semuanya sebagai sebuah ria-ria kehidupan. Karena pada akhirnya juga kita akan meninggal, mati. Dan bahkan menghirup oksigen ini pun adalah sebuah proses kita menuju di mana tubuh kita akan terurai, tubuh kita akan mulai mengkerut dan hilang. Itu kira-kira. Dan yang terakhir mungkin yang lagi itu sebuah konsep stoicism ya. Stoik itu kurang lebih yang saat ini cukup banyak dijadikan pegangan hidup dari beberapa orang yang mengerti dan paham ini. Kurang lebih stoik itu hidup sederhana. Kurang lebih mereka mengatakan bahwa kita harus mampu memaknai hidup ini dengan keseimbangan antara optimisme dan pesimisme, antara ambisi dan letting go atau berpasrah diri. Sehingga kita tidak memiliki satu ego yang muluk-muluk terhadap hidup ini. Jadi ketiganya hampir memiliki kemiripan. Kesimpulannya untuk memaknai hidup ini memang penuh dengan pertanyaan. Yang kita bisa lakukan hanya menikmati itu dan percaya bahwa waktu suatu saat akan menyembuhkan segalanya. Kalau kita percaya antara tangis dan tawa, kesedihan dan kesenangan, atau kebahagiaan, atau luka dan kesembuhan. Karena waktu akan menyembuhkan segalanya. Begitulah kalau kita simpulkan. Dan kalau kita kaitkan terhadap kepada fenomena di mana orang kehilangan arah dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, itu
bisa kita lihat juga dari beberapa teori-teori yang banyak dikembangkan di dunia neuroscience dan psikologi. Bahkan mereka juga terkadang melekatkan atau memberikan ruang pada sebuah kepercayaan agama atau teologi di dalamnya, yang dimana mereka kebanyakan mengatakan bahwa ketika ada terbesit pikiran kita untuk bunuh diri, artinya sebenarnya itu bukan kita. Itu adalah semacam senyawa di dalam tubuhmu yang memanipulasi dirimu sendiri. Mungkin dalam teologi, senyawa-senyawa itu bisa disebut satanic delusion atau kesetanan. Kalau di Bali mungkin istilahnya kalanan begitu. Karena konsep untuk mengakhiri hidup itu, kalau kita pecah katanya bunuh diri, itu adalah membunuh diri sendiri. Jadi kita adalah orang yang melakukan pembunuhan terhadap diri kita. Kalau kita lihat tadi yang disebut oleh neuroscience itu ada senyawa-senyawa atau apapun syaraf-syaraf yang ada di dalam tubuh kita. Sebenarnya kita, yang kita anggap kita ini belum tentu hanya kita. Maksudnya ada sesuatu hal yang hidup juga di dalam dirimu. Makanya mereka katakan biasanya orang yang membunuh diri itu dalam beberapa menit atau detik ketika dia menuju kematian, dia sebenarnya ada senyawa yang menolak itu, yang seolah-olah tidak menginginkan itu. Jadi ada hal lain yang menginginkan itu, yang sebenarnya itu bukan seutuhnya kamu sendiri gitu. Dan ya saya percaya teman-teman pasti juga kebanyakan dari kita beragama. Maka menurut saya ketika kita sudah tidak bisa menguraikan apa arti kehidupan ini dengan logika, dengan pertanyaan-pertanyaan yang selalu menginginkan jawaban, terkadang kita perlu bersandar pada agama. Kalau saya kebetulan beragama Hindu, itu juga ada dalil yang menguatkan kadang saya ketika tidak puas dengan kehidupan ini. Dalam proses saya menemui hal-hal yang menurut saya tidak pantas saya dapat sebagai manusia. Saya sering berpikir tentang karma. Ternyata karma itu ada 3 jenis karma dalam agama Hindu ya. Saya tidak hafal istilahnya, tapi ada karma yang kamu lakukan sekarang dan kamu kena batunya sekarang. Ada karma yang kamu lakukan sekarang dan kena batunya nanti dalam distance of time, dalam beberapa waktu. Dan ada juga karma yang kamu lakukan sekarang dan kamu akan nikmati suatu hari nanti ketika kamu dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Jadi mungkin ketika saya merasa, saya sudah melakukan hal yang baik, saya sudah menjadi orang yang baik, dan saya berharap kebaikan itu datang kepada saya akan menyandarkan diri saya pada teori yang ketiga itu, bahwa mungkin dulu saya melakukan suatu kesalahan dan saya harus bayar sekarang, dan kehidupan ini saya sandarkan pada hal itu juga, meskipun tidak semuanya. Ya, beberapa persen saya kadang-kadang menyandarkan pada hal, mungkin hidup ini adalah membayar hutang dari kehidupan saya sebelumnya. Saya nggak tahu, mungkin ada dalil-dalil yang lain di agama-agama lain, tapi kebetulan dari Hindu seperti itu. Dan ya, ada juga satu hal yang mungkin perlu kita pikirkan pada teman-teman yang mungkin dalam istilah mereka adalah SJW itu. SJW itu adalah Social Justice Warrior ya. Kalau dilihat di media sosial, banyak sekali orang yang mempost chat-chat mereka dengan orang yang ya bisa dikatakan sebagai sumber kenapa perempuan itu bunuh diri, you got me ya. Atau yang dianggap orang yang menyebabkan perempuan ini bunuh diri. Saya nggak tahu
tentang kebenaran atau kesalahan, atau apakah itu harus dilakukan, menghujat-hujat si lelaki ini yang mengatakan putus dengan pacarnya dan pacarnya tidak kuat mengkontrol dirinya seperti apa pemahaman kesadarannya tentang kehidupan yang saya tadi paparkan, sehingga dia bunuh diri. Saya nggak tahu apakah benar seperti itu, tapi seharusnya, setidaknya menurut saya, itu tidak doing nothing, doesn't make anything better, tidak membuat sesuatu jadi lebih baik. Malahan mungkin itu akan membuat circle of stress baru atau lingkaran stres baru yang nantinya juga mengarahkan mereka ke hal-hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri misalnya. Dan sekali lagi saya tidak mengklaim itu kebenaran, ketidakbenaran, cuman kalau kita melihat lebih jauh tentang apa yang tadi saya paparkan di depan, seharusnya kita bersama-sama menyadari bahwa masyarakat kita memang sedang dilanda ke sindrom di mana mereka tidak menemukan apa arti hidup ini, atau tidak menemukan seberapa nikmat dan berharga hidup ini dengan segala hitam putihnya. Artinya itu adalah sesuatu yang intrinsik, yang kita bisa gunakan itu sebagai pelajaran. Dan ya mungkin di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bergaul, kita bisa menjadi sebuah community base yang saling mendengarkan, saling mencurahkan perasaan, sehingga kita merasa bahwa kita masih berharga hidup di dunia ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin merasakan tekanan-tekanan seperti ini, di mana terbesit bisikan-bisikan yang mengarahkan untuk mengakhiri kehidupan, ya saya mohon, atau kalau boleh saya ikut memberi opini atau memberi saran, jauhi kesendirian, coba dekati teman-temanmu, atau kalau tidak punya teman, keluarga, atau mungkin benar-benar sendiri, coba ekspresikan dengan hobimu, apa yang kamu suka. Biarkan waktu nanti heal itu, biarkan waktu meredakan segala rasa sakit yang berubah menjadi dilusi atau setan di dalam tubuhmu. Ketimbang kita sebagai masyarakat menjudge, we don't even know half of his story. Kita mungkin tidak tahu setengah pun dari ceritanya dia. Mungkin dia punya alasan-alasan tertentu yang mungkin tidak berterima ke kita juga, tapi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita terima untuk diterima alasan orang lain atau sebagai alasannya dia. Ya itu aja sih sebenarnya. Saya kembali lagi tidak mengklaim kebenaran dan ketidakbenaran, kesalahan. Saya hanya ingin mendedikasikan video ini kepada betapa hidup ini berharga dan betapa berharganya kau di dalam alam semesta ini. Betapa berharganya kita hidup di dunia ini. Karena kalau saya kembalikan lagi pada cerita Mawar, belum selesai sebenarnya. Karena tiba-tiba, kata teman saya, pemilik itu datang dan mengambil bunga mawar itu tadi dan menyiapkan media yang baru dan pot yang baru, dan dia tanam lagi bunga mawar itu, sehingga bunga mawar itu tumbuh lagi menjadi bunga mawar dengan kepribadian baru dan keindahan baru. Jadi semoga segala yang kita anggap masalah suatu hari akan merubah kepribadian kita menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih bisa melawan segala luka, segala hal yang ingin merusak kehidupan kita.
dan kita akan menjadi lebih powerful dari sebelumnya. Jadi itu saja, dan semoga kita sehat selalu dan sampai jumpa di kertas kosong berikutnya. Dan saya ingin katakan, mari kertas kosongkan diri dan isi dengan cerita dan warna. Kami terbuka untuk cerita apa saja. Thank you.